pembacaan sejarah kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta nasihat-nasihat agama. Untuk ini yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadzina Kiai Haji Muhammad Arsyad. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad, di majelis yang berkah ini kembali kita besarkan, kita ta'zim Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta dan pemilik alam semesta. Ayo kita sama-sama Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mau menerima kita menjadi hambanya. Kemudian kita ikutkan kembali memohon supaya Allah membesarkan Nabi Muhammad, memohon supaya Allah menuyuk rahmatnya kepada Nabi Muhammad, Nabi yang kita harapkan bimbingannya pada ketika kita hidup di dunia, Nabi yang kita harapkan senyumannya ketika kita hendak mati, Nabi yang kita harapkan ditunggunya ketika kita berada di liang lahat, Nabi yang kita harapkan dibantunya ketika pada hari kiamat, Nabi yang kita harapkan dituntun pada ketika menyeberangi titian yang panjangnya 3000 tahun perjalanan, halus dari rambut, lebih tajam dari lading silit. Hayo, silahkan kada sembahyang, silahkan kada berpuasaan, silahkan kada usah bersalawat, silahkan kada usah berzikir, silahkan kada usah mengerjakan yang diperintah. Tapi awas nanti ketika nyebrang titian siratal mustaqim, siapa yang bisa menuntun kita? Harapan kita Nabi Muhammad, seorang nabi yang kita harapkan ditunggu beliau ketika kita sudah mau masuk surga di bawah beliau untuk memandang jad Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo sama-sama kita kembali doakan Nabi Muhammad, semoga Allah menuyuk rahmatnya dan membesarkan Nabi Muhammad dan membesarkan mengagungkan Nabi Muhammad. Salatullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah
wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati khususan corona yang menimpa dunia. Amin amin wa min gumma bi ahlil badri ya Allah. Mudah-mudahan Nabi Muhammad mau mengakui kita menjadi umat beliau, yang sama-sama kita muliakan para tokoh, para sesepuh, baik para habaib, para ulama, tokoh masyarakat, para masyayikh, astatid, para pengajar, abah-abah ulun, mama-mama ulun, mama Rina, dang sanak ading dan anak-anak ulun barataan yang bisa berhadir di tempat ini. Salah satu di antara dang sanak kita, salah satu di antara anak kita yang mengadakan acara silaturahim yang dirangkai di dalamnya dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sekaligus syukuran atas terbinanya sebuah rumah besar. Insya Allah kalau rumah ini disyukuri, Allah akan berikan nikmat belakangan lagi. Ketika Allah kirim Nabi Adam, kita bersyukur. Dunia bersyukur dengan selalu tawaf di keliling Ka'bah, mengelilingi Ka'bah yang dibikin Nabi Adam dan disusul oleh pembina yang lain. Maka Allah tambahkan nikmatnya, diutus Nabi Muhammad. Kemudian kerajaan Banjar ketika punya datu pelampaian, kita bersyukur dan bersyukur dengan kita ziarah di makam beliau. Dikirim lagi Guru Zaini bin Abdul Ghani. Insya Allah kalau kita bersyukur dengan Guru Zaini bin Abdul Ghani dengan ziarah haulan dan haulan, insya Allah barangkali akan dikirim lagi Guru Zaini manan sakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au mithliha. Tidak akan kami ambil daripada suatu ayat bukti kekuasaan Tuhan, tidak akan kami ambil seorang nabi, tidak akan kami ambil seorang wali, tidak akan kami ambil seorang wali, seorang saleh, melainkan kami datangkan dengan yang lebih baik daripadanya atau seumpamanya. Hari ini di rumah ini kita syukuran dengan mengadakan peringatan Maulid. Nah kemudian ini insya Allah akan ditambah lagi, syukuran lagi. Diadakan ibadah di tempat ini, barangkali diadakan majelis di tempat ini, insya Allah akan ditambah nikmat, berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, dunia bukan tempat tumpukan kita orang mukmin. Dunia hanya alat. Sekali lagi ulun tandaskan, dunia bukan tempat tumpukan kita orang mukmin. Dunia hanya alat. Rumah hanya alat. Kendaraan hanya alat. Jabatan hanya alat. Kekayaan hanya alat. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pistol bagi polisi hanya alat untuk beribadah kepada Allah. Senjata bagi ABRI hanya alat untuk beribadah kepada Allah. Bini dan anak alat untuk beribadah kepada Allah. Kendaraan alat untuk beribadah kepada Allah. Itulah kita bersyukur kepada Allah. "23 tahun yang lalu lebih kurang, ulun ingat dengan kata-kata paguruan ulun dan paguruan kita sabarataan. Sayyid Muhammad Al-Maliki almarhum bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Alwi almarhum. Beliau pernah berkata, tapi bahasa Arab, "Lamma zurtu ila jaddi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah wa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ainai ra'si yaqadatan wa ra'aitu khalfahu jumu'un katsiratun wa qultu man hum ya Rasulullah qala hum al-Indonesiyun." Sayyid Muhammad Al-Maliki ini satu-satunya ulama Saudi yang menantang dengan Wahabi orang Saudi. Beliau mengatakan, ketika aku datang berziarah ke makam datuku, Nabi yang dimaksud, ketika aku sudah mengucapkan salam kepada beliau, "Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah, assalamu alayka ya Khalil Allah." Nabi keluar dari makamnya. Kulihat dengan dua mata telanjangku yang ada di dahiku ini. Dan aku lihat di belakang Nabi Muhammad rombongan yang sangat-sangat banyak. Aku bertanya kepada datukku, "Manhum ya Rasulullah?" Siapakah mereka yang banyak di belakangmu ini wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi? "Hum al-Indonesiyun." Mereka adalah rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Tidakkah Nahdlatul Ulama di Indonesia yang dibina oleh Kiai Haji Hasyim Asrari sekitar tahun 1935 yang mengadakan acara peringatan, acara haulan, acara turun tanah, acara meninggal hari, acara sampai menghaul. Ini semuanya adalah Nahdlatul Ulama yang memperbuat ini yang tidak ada dikerjakan oleh negara lain termasuk Makkah dan Madinah. Bulan Maulid, Isra, di mana ada langgar, di mana ada masjid, di mana ada majelis, di mana ada rumah, selalu kita meriahkan dengan mengadakan peringatan. Ini yang tidak ada di negara lain. Rupanya pekerjaan kita ini diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah inilah pertemuan Nabi Muhammad, pertemuan Sayyid Muhammad Al-Maliki dengan Nabi Muhammad, maka Sayyid Muhammad Al-Maliki bikin sebuah asrama di pesantren beliau di Rusaifah khusus untuk alumnus Indonesia. Sampai sekarang asramanya masih ada. Dan sesudah itulah beliau berkata, "Ana hubbu Indonesia." Saya cinta rakyat Indonesia. Ketika beliau hidup berkali-kali datang ke Indonesia, menemui mencari murid-muridnya untuk menggairahkan perjuangan muridnya di Indonesia. Dan menurut keterangan satu murid Sayyid Muhammad Al-Maliki itu akan memayungi satu provinsi. Satu orang muridnya Sayyid Muhammad Al-Maliki ini akan memayungi satu provinsi. Sebagaimana dahulunya kalau orang pernah berguru dengan Syekh Saman Al-Madani pasti diangkat jadi wali. Kalau orang pernah berguru dengan Sayyid Muhammad Al-Maliki, orang itu akan memayungi satu provinsi.
Ini menurut keterangan. Dengan tidak bermaksud merendahkan organisasi yang lain. Nahdlatul Ulama yang mengadakan acaraan yang seperti ini oleh orang-orang ahlul isyarah, oleh orang-orang ahli sufi, ora kebatinan. Pertemuan-pertemuan yang seperti ini dipakai. Seperti Imam Ghazali, Ihya itu kalau di Saudi dikatakan bid'ah. Dikatakan Imam Ghazali itu membuat hadis oleh orang pemerintah Saudi seperti orang mencari kayu di malam hari. Artinya kada tahu nang mana, asal kayu aja buat terus. Asal ada hadis saja tulis terus. Tapi sebenarnya Ghazali mengatakan, saya, kata beliau, tidak menulis satu hadis dalam kitab aku Ihya kecuali aku sembahyang 2 rakaat dan aku berjumpa dengan Nabi, kutakunakan kepada Nabi. Hadis piankah kadakah bila aja Nabi hanya aku tulis. Itu Ihya itu kada gampang-gampang, kada itu. Piloro hambur padahal pemerintah Arab Saudi. Tetapi kata beliau, aku tidak menulis satu hadis dalam kitab Ihya. Sembahyang dulu 2 rakaat dan ketika itu Nabi datang ke hadapanku dan kutakuni hadis pian apa kada bila Nabi untuk hanya aku tulis. Itu Ihya itu. Nabi Muhammad pada bulan Rabiul Awal munasabah kita mensesuai memperingati bulan di mana dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun sering mengatakan Rabiul Awal ini adalah bulan malucuk kembali. Bulan balulucuk. Tahu lah malucuk ya? Hah? Bersih tagar lah malucuk itu. Ulun mengatakan Rabiul Awal ini bulan malucuk. Tahu lah malucuk itu kan? Orang nang baisi wasit tuha. Saratahun sekali dicariakan 5 nipis. Kenapa lagi? Banyu nyiur anom buat dalam paring atau bumbung, tambahi banyu, randam kasih to. Seminggu-minggu angkat bersih kembali. Ini bulannya kita melucuk. Tadi sudah dilucuk oleh dangsanak kita, baik rawinya atau sair-sairnya. Tapi sayang bahasanya bahasa Arab. Sebagian tak lucuk, sebagian kada. Padahal rami benar tadi kisahnya. Oleh karenanya sedikit kita bahasakan dengan bahasa kitanya. Ulun mengambiliakan sedikit-sedikit saja, jarang ada cara mah ada mengambiliakan benar. Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikatakan lam talidin nisa misluk, tidak pernah seorang perempuan melahirkan sepertimu di alam jagat, di alam raya ini. Khuliqta ka'annaka khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha, kau diciptakan terbebas dari segala keaiban seakan kau itu diciptakan menurut kehendak engkau sendiri. Luar biasa Nabi Muhammad. Kalau orang biasa kayak apa aja bungasnya, kayak apa aja tinggi jabatannya, kayak apa aja sugihnya, pasti buang airnya najis. Nabi Muhammad, andai kata kamehnya ada di sini, andai kata buang air besarnya ada di sini, kita ambil, kita buat dalam kantung, Allahu Akbar, sah sembahyang kita. Allahu Akbar. Ini Nabi Muhammad. Ummi Hani pernah bercerita ketika sapu puku, Nabi nang dimaksud, bemalam di rumahku, beisukan ari ku cari ada banyu di kamarnya dalam botol kurang lebih 2 jari. Ketika sapu puku sembahyang di bawah Ka'bah, ku cium-cium nang di botol tadi kada bebau, ku hayotakan jari je ku jilat, ada barasan apa-apa, bahkan bau harum.
hendak ku buang kada purun. Lantas bagaimana? Ku nginum jomihani, rob ku minum. Amun kita menjelujok toh. Ketika Nabi datang, wahai sapupuku, jadi Nabi ini akrab awan kula-kula. Wahai sapupuku, umihani itu kan bedang sanak awan Ali. Ali anak Abi Talib, berarti umihani anak Abi Talib. Abi Talib bedang sanak awan Abdullah. Wahai sapupuku, mana banyu kami ku? Uja umihani sudah ulun simpan. Kamana ika menyimpan? Pada tempat nang orang kada nang tahunya. Di mana? Nih parut ulun yang menyimpannya. Apa jawaban Nabi? Parutmu tidak akan sakit untuk selama-lamanya. Baju kamihnya jadi obat. Pasti pernah dihinggapi lalat. Sedangkan Nabi Muhammad rupanya jangankan yang lain lalat tahu. Nabi Muhammad tuh ada orang dunia. Nabi Muhammad tuh orang akhirat yang diutus ke dunia untuk memuliakan orang dunia, untuk menyelamatkan orang dunia. Makanya dalam Maulid Al-Habsi karangan Habib Ali Al-Habsi, ya la qalbin sururuhu qad tawala bihabibin ammal anama nawala jalla man syarrafal wujuda binurin gamaral kaun bahjatan wa jamala jalla man syarrafal wujuda binurin jallaman. Alangkah agungnya orang, Allah yang dimaksud. Syarrafal wujud, yang memuliakan dia akan alam semesta. Binurin, dengan sabab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu orang akhirat. Dia dikirim ke dunia untuk memuliakan orang dunia. Dengan adanya Muhammad dikirim ke dunia, maka orang dunia jadi mulia. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun orang biasa, kayak apapun sugihnya, kayak apapun bungasnya, kayak apapun tinggi jabatannya, kira-kira nang di belakang ada kau melihat? Ya kalau lah, kau ada melihat orang di belakang. Sedangkan Nabi kayak besapion aja lagi nah. Hendak sembahyang Nabi kada perlu cangang ke belakang, sudah rapatkan sap nang kosong, ayo hibaki kayak besapion aja jadi lagi melihatin nang di belakang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah nurun fauqa nur. Kalau orang biasa, siapapun keadaannya, pasti kalau berjalan bahumbayang. Kalau Nabi Muhammad kada bahumbayang. Bagaimana humbayang? Bagaimana sesuatu bisa menjadikan Nabi Muhammad bahumbayang, sedangkan sesuatu ini terbit daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita muliakan. Kita duduk di tempat ini gara-gara beliaulah kita jadi mulia, gara-gara beliaulah kita akan dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu Abah Sidin siapa yang ngaran? Abdullah. Mama bang Aminah. Kai Nini. Nah kada tahu lagi. Mbak sudah bertakun Nini. Ada nang pintar menjawabkan nininya Nabi aja bini Abdul Muthalib. Nyata ayo orang ingin tahu. Nini Nabi Fatimah. Nah, catat tahu dia orang pulang dia tahun dudi kada ingat pulang kada dilucuk berarti. Nenek Nabi Fatimah kawinnya Abdullah dengan Aminah bulan Rajab. Hitung pang Rajab, Sa'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Berarti 9 bulan juga. Aminah berkata,
Bulan pertama aku menghamilkan anakku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ditemui oleh seseorang yang panjang besar, panjangnya 60 hasta, besarnya kira-kira kada mungkin sehasta-hasta aja. 60 hasta, maka 60 hasta orang Arab, jadi kurang lebih 35 ulun. Uji Aminah, siapa pian? Aku ini adalah makhluk Tuhan yang diciptakan Allah langsung dengan kudrat Allah. Kemudian dipikul oleh malaikat langit demi langit sampai ke langit ke-7. Kemudian dimasukkan aku dalam surga. Malaikat disuruh seberataan sujud kepada aku. Uji Aminah, amun kada salah ingatan ulun dalam sejarah pian ni Datu Adam. Ya kan? Iya aja Nabi Adam. Cuma Aminah sayang aku nih. Gara-gara satu kesalahan aja aku nih. Aku nih orang surga Aminah. Cuma gara-gara satu kesalahan aku kada diberikan mendekati satu pohon dalam surga. Tapi aku berijtihad, bukan hanya aku dekati, aku makan. Cuma kada sampai Aminah, sampai ke parut kada, ingat gulu aja terbang sama pakaianku, aku dilimpar ke dunia. Ini pelajaran daripada Nabi Adam kepada kita semua. Amun orang surga tuh satu kesalahan gugur ke dunia. Kira-kira orang dunia satu kesalahan kemana gugurnya? Satu. Yang kedua, bulan kedua Ujah Aminah aku ditemui oleh seorang laki-laki, santai benar orangnya. Minah, ikam pinan dua hawan dia aku nih. Uji Aminah, siapa pian? Aku ini gawian pahin di dunia berjahit. Cuma aku ini apabila menyorong jarum, subhanallah, bila aku tarik, alhamdulillah, itu gawianku. Nah ini pelajaran juga awan di kita nih. Jangan ungu-ungut warah aja. Kadang-kadang kita ini tak terlalu sibuk makan aja kada ingat berbismillah. Aku ini orangnya gawianku, aktivitasku, usahaku. Nah sambil berusaha maksudnya. Gawianku berjahit. Cuma aku ini kada tanggung-tanggung. Aku sambil berjahit menyorong jarum. Subhanallah, menarik jarum. Alhamdulillah. Han, kira-kira bebuhan Pak Iwakan apakah juga caranya nang itu mamalakan itu tak? Bebuhan supir nang kayak apa kaju amalakan itu tak? Ini pelajaran dari Allah. Kenapa Idris yang dikirim? Padahal ada nabi nang lain lagi. Pelajaran kepada umat Muhammad supaya jangan melupakan Allah. Uja Aminah pian tu Nabi Idris. Iya uja sidia. Bulan ketiga aku Uja Aminah ditamui oleh seorang laki-laki tuha. Dia berkata, Minah ikam pinan duka awan dia aku. Uja Aminah, siapa ngarang pian? Aku Aminah hidup di dunia ini berdakwah aja 950 tahun. Nang mau empati dia aku Aminah 80 hikung. Berapa panggal setahun? Hah? Jadi mun punya pesantren 2 tahun 50 tuh bersyukur untuk Anda. Hah? Pembacaan kemana-mana umpamanya dihadiri orang berlima aja kan syukur sudah. Ini 950 tahun nang mau umpati 80 hikung. Setahun berapa himpil. Tapi aku kada patah semangat. Aku selalu dakwah dan dakwah. Oh berarti pian ini Nabi Nuh kalau pian nih. Iya aja Nabi Nuh. Bulan yang keempat Uji Aminah aku didatangi oleh seorang laki-laki sangar benar. Baju 3 lapis kelihatan masih bulu timbul. Hei. Minah, ikam tahu lah awan dia aku pian siapa? Aku ini Minahai buju potongan sangar nang kayak ini, tapi hatiku lembut. Aku pernah di Gunung Tur bertamuan Allah, berpandir langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima.
Upian Nabi Musa kah? Iya aja Nabi Musa. Jadi artinya boleh aja kita ini putungan periman kisingnya, tapi hati harus saleh. Jangan kising nang dipandang. Kadang-kadang kita mandang kisingnya aja, kalau luarnya buruk tapi suaranya hangkue. Artinya kita jangan buruk sangka dengan orang. Kadang-kadang beda uyuh datang, aku nak hutang duit di aku nih, jangan padahal kan nak hutang duit sekalinya membagi zakat ke rumah, tahu nggak ada gitu. Jangan mandang kising, jangan. Kita disuruh berbaik sangka kepada makhluk dan berburuk sangka kepada diri, itu nang disuruh. Jana ujapat uja Aminah pian nih berarti Nabi Musa nih. Iya benar aja Nabi Musa, aku Nabi Musa. Bulan yang kelima Aminah bercerita, aku didatangi lagi oleh seorang laki-laki. Laki-lakinya itu santai, benar wajahnya senyum dan bertanya kepadaku, Minah, ikan pinandulah awan diaku. Siapa pian? Aku ini adalah seorang nabi. Aku setiap hendak makan pasti berjalan mencari diorang yang menggendi makan 2 pal 3 pal. Bila ada orang yang menggendi makan, hanya aku mau makan. Pemurahnya orang ini. Setiap hendak makan bercarian orang nang mau menggeni makan. Ada kita kadang-kadang pahin makan orang datang ampih dahulu. Makanya sampai Nabi kita tuh bersabda, ujah Nabi, as-sakhiyu habibullah walau jahilan. Orang yang pemurah itu kekasih Allah walaupun inya kada alim. Artinya urusan rukun marukun tahu aja, sifat dulu 20 tahu aja, pembersih hati tahu aja, cuma nya kada bisa, kadang baca kitab kada bisa, walaupun kayak itu, tapi bila pemurah orang itu kekasih Allah. Sebaliknya ujian Nabi, al-bakhilu aduullah walau aliman. Orang yang pamalar musuh Allah walaupun inya tuan guru ya Nabi. Artinya walaupun inya bulangnya gana tapi pamalar tidak akan mendapatkan makrifat yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala karena musuh Tuhan, terhijab dengan Allah. Kemudian uji Aminah bulan yang ke-6 aku ditamai oleh seorang laki-laki. Kemudian dia berkata, Minah kapitadulah awan diaku. Siapa pian? Aku ini adalah seorang nabi. Nyawaku cuma satu, cuma gara-gara berbakti kepada orang tuaku, taat kepada Allah, usarahkan nyawaku untuk orang tuaku dan untuk Allah. Berarti pian Nabi Ismail kah? Iya, Ismail. Anak-anakku semua, para santri, bila kalian hendak sukses dunia akhirat ini, cium tangan mama, cium tangan abah, muka belakang dan dihiut. Jangan mencium tangan itu on kuitan menamparakan kamu astuan, menamparakan ke dahi astuan bersalaman. Bukan begitu caranya. Cium anginnya, cium anginnya belukuknya, cium anginnya belakangnya dan luar dalam. Itu cara mensalami kuitan. Cium dalamnya, hiut anginnya. Sebelahnya cium lagi, hiut anginnya lagi. Kada puas cuman tangan, batis kanan. Kan disuruh al jannatu tahta aqdamil ummahat, itu zahirnya cium. Hiut lagi belakangnya, hiut lagi dalamnya dan belakangnya. Ada puas lagi, basuh lagi, imbas sembahyang, batis abah dan batis mama, minum sebahagian, tampungaskan sebahagian, insya Allah sukses. Kemudian bulan yang ke-7 kata Aminah, aku didatangi oleh seorang laki-laki. Dia berkata, Aminah, tahukah ikamawan diaku? Siapa pian? Aku ini orang yang punya harat suara. Mun aku baca Zabur, burung tagana. Tetapi semua itu tidak menjadikan aku sombong kepada Allah. Itu kujadikan alat untuk aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pian Nabi Daud kalau nih. Iya. Bulan yang ke-8 aku bertamuan dengan seorang laki-laki, parasnya tampan,
penampilannya orang hebat. Siapa? Dia Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang terakhir ditemui Nabi Isa, parasnya biasa, bajunya biasa, penampilannya biasa. Siapa pian? Aku Nabi Isa alaihissalam. Lengkap sudah perbandingan dalam di pertemuan Nabi Muhammad sebelum dilahirkan dengan nabi-nabi yang 9. Artinya Nabi akan mempunyai sifat seperti mereka. Makanya amun bini kita tuh betianan, hati-hati. Bila bini kita tuh betianan, tamimpi rancak, tamimpi orang-orang saleh, anaknya palakun itu kaina. Tamimpi bertemuan orang sugih, insyaallah anaknya lakon itu tuh kaina tak. Tamimpi rancak bertemuan para pejabat, anaknya pacang lakon itu tuh. Tamimpi rancak bertemuan hantu, anaknya kayak. Nah ini hati-hati nih. Bibinian, ingatakan pahin betianan, ingatakan. Jangan katuju menonton TV nang kada kakaruan. Ini bujur ulun nih. Jangan katuju baca sejarah nang kada kakaruan. Jangan katuju badadangar nang kada kakaruan, karena itu cermin anak nang dalam parut kaina. Dengar bibinian. Dengar juga kah? Ngalihnya ala dipandiri orang sungai apa nih ngarannya? Sungai dalam. Ingatakan. Makanya disuruh amun wibinian pahin batianan, imbah asar baca alam nasrah 3 kali, tangan anda ke dada sebelah kiri, pusutakan tangan itu di dada sebelah kiri. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, dan seterusnya. Kemudian disuruh lagi baca 7 kali, wa inni u'iduha bik wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, 7 kali. Itu disuruh ditetap. Detik-detik yang menentukan, kata Aminah, sebelum aku mengeluarkan anakku, maka datanglah tokoh perempuan. 4 pulang datangan. Pertama, kata Aminah, perempuan itu datang, dia bertanya kepadaku, Aminah, ikam pinandulah awan diaku. Siapa pian? Aku bini Nabi Adam. Berarti siapa? Duduk di muka aja Aminah. Nang kedua datang pulang bibinian, dia berkata, aku bini Nabi Musa, duduk di belakang. Nang ketiga datang pulang bibinian, aku bini Fir'aun palsu. Siapa? Asia kalau leh, duduk pulang. Aku mamanya Nabi Isa, berarti siapa? Duduk pulang berempat. Kemudian uja Aminah, detik-detik anakku mau keluar, bukan keluar di tempat aku kami, tidak. Beda awan kita. Ketika itu bala atap rumahku, terbuka langit sampai ke 7, terbuka surga, tertutup neraka, dan turunlah cahaya dari langit berputar-putar ke arah ari-ariku. Sini. Kemudian cahaya itu pelan tapi nyata, dari cahaya itu berubah menjadi seorang anak dan lahir dalam keadaan bersujud, tangannya menunjuk ke atas, mulutnya membaca Subhanallah wala ilaha illallah wallah subhanallah walham wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wala ilaha illallah. Mohon maaf ulun ringkas ceritanya. Kemudian Nabi Muhammad dipelihara oleh Halimah Sa'diyah
setelah ditulak Nabi Muhammad oleh orang-orang yang mau menyusui kekanakan yang datang ke Makkah dengan beralasan Nabi Muhammad anak yatim. Siapa orang menyusui amun nang ada pajang banyak upahnya. Tetapi Aminah bawa Allah Nabi Muhammad dengan niat mengambil berkah. Uji Aminah ku bawa tawaf sekeliling Ka'bah 360 berhala semuaan hancur. Selesai aku tawaf hendak ku cium makan ke Hajar Aswad, hanyar hendak Hajar Aswad nang keluar seorang. Hajar Aswad bepacul seorang nah mendatangi muha dan dahi Nabi, mencium makan ke muha Nabi. Berarti harat Nabi Hajar Aswad. Amun kita nang mendatangi lantaran harat Hajar Aswad kita. Ada Hajar Aswad inya nang kehendakan mencium Nabi. Nabi Adam datang, berarti Nabi Adam harat Nabi Muhammad, makanya mendatangi dalam mimpi. Maryam datang, berarti Maryam harat Nabi Muhammad. Semuanya hendak memanggil berkah supaya mulia dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uji Aminahku bawa Muhammad ke rumahku. Sebelum aku datang ke rumah, kabun-kabun para layu, ternak-ternak kurus, susunya kada ada. Ketika Muhammad ku pelihara di rumahku, kabunku berlimpah dan ternak-ternakku lama-lama susunya pun memercikan. Apa artinya? Halimah dengan mengingon Nabi Muhammad mendapat berkah. Sekarang Nabi Muhammad kada ada lagi kasat mata. Mengapa harus kita ingon kira-kira? Amun bahari Halimah mengingon Nabi Muhammad dapat berkah. Sekarang Muhammad kada ada lagi. Mengapa harus kita ingon? Dijawab oleh Syekh Jamhuri dalam sebuah syair. Salatuna marra tujza biha asyra salimi atmarra tughfar lakal auzar. Kita ingon ngaran Nabi kita ingon wah ini. Bila kita ingon ngaran Nabi sekali, kita akan dicurahkan rahmat oleh Allah 10. Bila kita ingun ngaran Nabi 100, dosa kita diampuni. Selesai. Uja paguruan ulun Haji Arsate, kita kan sebanyak banyak beramal. Bila dosa sudah hapus, hari kiamat pacang ditimbang kena amal. Amun ditimbang dosa kada ada lagi, biar saunhan yang baik pasti manang. Bujur kada? Ya anda Haji Abdurrahman. Bujur kalau? Ini kita hari kiamat pacang betimbang nih. Nah ditimbang kena. Dosa kada ada lagi gara-gara bersalawat awan Nabi. Biar kebaikan saun pasti mana kawan dosa. Ada dosa ada. Tapi jangan salawat aja dimakan karena sembahyang kada. Puasa kada, bungul kadanya. Kada mengalih-alih kada boleh. Artinya puasa tetap salawat dibanyaki. Napa jawaban Nabi lagi? Man shalla alayya mi'ata marrah lam tusibhu faqah. Siapa yang bersalawat maingon ngaranku 500 kali tidak akan susah. Maka susah kata-katanya berarti tidak akan susah iman, tidak akan susah ilmu, tidak akan susah ibadah, tidak akan susah harta, tidak akan susah hati. Maingon ngaran Nabi 500 sehari. Nah ini nang kita ingon wah ini lagi nabinya kada ada kasat mata kada kau diingon lagi nang kita ingon namanya insya Allah kita akan dapat berkah. 1 namanya kita ingon rahmat dapat 10, 100 namanya kita ingon dosa kita diampuni, 500 namanya kita ingon insya Allah hidup kita tidak susah. Tidak susah iman, tidak susah iman, tidak susah ilmu, tidak susah ibadah, tidak susah harta, tidak susah hati. Sayang pengajari saya, nah waktu kita jam 12 9 menit sudah. Ada saat makanan lagi kita meneruskan kisah ini. Mudah-mudahan dan gelombang yang sama insya Allah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan bersama.